ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan caisim atau juga sawi ijo. Ini rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan caisimnya, kemudian kita potong-potong. Bagian ujungnya kita buang ya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai bakso sapi. Fluffy juga bisa menggantikannya pakai bahan lain, misalnya mau pakai fish cake, pakai fish roll, atau mau pakai dada ayam, ataupun mau pakai udang. Itu juga boleh banget, rasanya sama-sama enak. Dan ini baksonya mau aku potong-potong tipis-tipis. Fluffy juga bisa motong menjadi 4 bagian juga boleh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja ya, yang seadanya di rumah aja. Kita siapkan berambang, kemudian kita iris-iris berambangnya. Selain ada berambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Nah, di sini aku mau tambahkan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Fluffy mau lebih pedas, nanti tambahkan cabai rawit dengan sesuai dengan selera Fluffy di rumah. Mau sedikit ya boleh, mau banyak juga nggak apa-apa. Bagi Fluffy yang memang nggak suka pedas sama sekali, bisa juga pakai cabai merah keriting, cuma nanti bijinya dibuang. Jadi nanti biar tetap dapat warna cantiknya dan juga tetap dapat aromanya, tapi nanti rasanya nggak pedas Fluffy. Kemudian kalau sudah siap semuanya, sekarang siapkan wajan. Kita tambahkan minyak, kalau sudah panas cemplungin bawang berambangnya terlebih dahulu. Kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai layu dan aromanya udah wangi banget, baru kita cemplungin cabenya. Kita gongsong-gongsong lagi sebentar. Kemudian di sini kita akan cemplungin dulu baksonya, nanti sawinya belakangan aja. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti baksonya mateng. Kalau sudah mateng, baru di sini kita cemplungin sawinya. Kemudian nanti kita aduk-aduk. Nah, resep kayak gini Fluffy, ini cocok banget misalnya Fluffy itu pagi-pagi mau buru-buru kerja, kadang bingung mau bikin sarapan apa untuk anak-anak sama suami. Jadi resep ini benar-benar praktis, simple, yang bisa Fluffy jadikan menu sarapan paginya Fluffy di rumah. Kemudian kalau misalnya ini semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, aku juga mau tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini mau aku tambahkan lagi ada aku pakai kaldu sapi ya. Kalau misalnya nanti Fluffy mau pakai kaldu ayam ataupun pakai kaldu jamur ataupun pakai picin juga boleh aja. Kemudian tambahkan garam. Nah, untuk masakan kali ini aku nggak tambahkan gula ya. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Nah, masakan kayak gini tuh masaknya tuh nggak lama. Fluffy cuma cemplang-cemplung, sering udah mateng. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget. Rasanya juga enak banget, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng tempe yang enak. Nanti kita kasih lombok hijaunya yang banyak biar makin sedap dan makin gurih lagi. Ini sudah aku siapkan tempe, kemudian mau aku potong-potong. Motong-motongnya itu saya suka-sukanya Fluffy. Mau kotak-kotak boleh, mau tipis-tipis panjang boleh, mau tebal panjang juga boleh. Aku suka banget resep ini. Nggak tahu kenapa ya, Fluffy itu suka banget sama yang namanya tempe ataupun tahu. Itu udah kayaknya wajib ada lauk setiap hari itu tempe atau tahu. Nah, hari ini biar nggak bosen, aku mau oseng aja nanti pakai kecap, pakai lombok hijau. Nah, setelah tempenya kita potong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau tambahkan cabai hijau besar yang banyak. Nah, ini nanti rasanya nggak terlalu pedas Fluffy. Jadi kalau misalnya nanti Fluffy mau lebih pedas, bisa ditambahkan juga cabai rawit hijau sesuai dengan selera Fluffy. Atau mungkin bagi Fluffy yang benar-benar nggak suka pedas sama sekali, ataupun anak-anak yang nggak terlalu pedas sama sekali, ini bisa pakai cabai hijau yang besar seperti ini, cuman bijinya dibuang. Jadi nanti tetap dapat warna cantik dan juga tetap dapat aroma cabenya, cuman nanti rasanya nggak pedas.
Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis saja. Selain ada brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Jadi bumbunya itu cuma lombok, bawang, brambang. Nanti tinggal kita tambahkan gula, garam, kecap aja, Flavis. Jadi memang praktis banget, cocok banget untuk Flavis. Kalau misalnya pagi-pagi itu suka ribut masakan, nah ini tinggal disereng-sereng aja. Jadi menunya praktis banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, nah kita sekarang akan siapkan wajan. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Nah biasanya Flavikasi kalau bikin tempe kecap itu gorengnya itu kering. Nah hari ini aku maunya yang masih setengah basah kayak gini, Flavis. Nanti rasanya beda loh sama kalau misalnya kita gorengnya kering. Kemudian kalau sudah digoreng, ini kita sisihkan. Ya kita akan tumis bumbu-bumbunya, cuman ini nanti minyaknya aku kurangin biar nggak kebanyakan. Pertama-tama masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Ini cabenya nanti belakangan aja, kita gongsong dulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai layu dan sudah wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin tempenya, kemudian tambahkan garam, kemudian sini juga aku mau tambahkan penyedap rasa, kecap manis. Dan satu lagi Flavis, aku tuh rodok lupa tadi gula jawanya atau gula merahnya itu belum dimasukkan. Sekarang kita masukkan. Kalau misalnya nggak ada gula jawa, pakai gula putih juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya sudah enak, sudah sedap, baru kita akan cemplungin cabai hijaunya. Nah kenapa aku masukinnya di belakang? Biar nanti tampilannya pada saat kita makan itu masih cantik banget, Flavis. Jadi nanti bukan cuman tempenya aja yang kita makan, tapi saat cabai-cabainya itu nanti kita makan pakai nasi. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini wah cantik banget ya. Sekarang nggak usah lama-lama, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makan untuk lauk nasi rames. Jadi tinggal tambahkan lagi ayam goreng atau telur dadar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari jantung pisang. Rasanya enak banget, gurih. Juga nanti kita bisa ngabisin nasi yang banyak. Dan ini penting banget Flavis, pokoknya cari jantung pisang itu jantung pisang kepok, nggak boleh jantung pisang lain karena nanti rasanya pahit dan juga sepet. Pokoknya nanti Flavis kalau misalnya beli di pasar ini jantung apa, jantung kepok atau bukan, kalau nggak usah dibeli. Nah ini akan kita ambil bagian putihnya aja. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai cabai merah keriting, kemudian ini kita potong-potong. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi ya boleh tambahkan cabai rawit, suka-sukanya Flavis, seleranya Flavis di rumah. Kemudian sekarang kita akan siapkan bawang putihnya. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Nah di sini aku mau tambahkan lagi brambangnya, nggak boleh ketinggalan, kita iris tipis-tipis juga. Kemudian biar nanti makin wangi, makin sedap, di sini aku mau tambahkan pete. Tapi bagi Flavis yang nggak suka pete, ya udah nggak usah dikasih pete. Kemudian di sini kita akan rebus terlebih dahulu jantung pisangnya. Tapi ini penting banget. Jadi Flavis ngerebus air dulu, kalau sudah mendidih baru kita potong-potong. Ini motongnya langsung di atas air mendidihnya. Jadi supaya nanti jantung pisangnya itu kalau sudah mateng warnanya nggak terlalu hitam, Flavis. Dan juga jadi cantik gitu nanti hasilnya. Kemudian ini ngerebusnya tuh gak usah lama-lama, jadi begitu mendidih kita masukkan. Kalau misalnya sudah mendidih lagi, aduk-aduk sebentar, habis itu kita angkat. Karena ini kan kita ambil yang bagian putihnya aja, jadi sebentar banget itu udah mateng, Flavis. Kalau sudah kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Waktu itu aku pernah bikin masakan jantung pisang tapi versi yang di santan di channel Dapur Desa, itu nggak perlu aku rebus, jadi langsung aku masukkan ke kuah santan, itu juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Kemudian kita sekarang akan siapkan wajan dan kita siapkan minyak juga. Kalau sudah panas, masukkan bawang brambangnya, aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget di sini baru kita akan cemplungin cabenya, aduk-aduk, kita akan gongsong lagi. Kalau sudah wangi banget, di sini aku mau tambahkan lagi ada udang rebon. Ini kalau tumisan dikasih udang rebon tuh rasanya walaupun nggak pakai penyedap rasa tuh udah gurih banget. Kemudian kita akan cemplungin jantung pisang yang sudah tadi kita rebus, aduk-aduk. Lah ini masaknya udah nggak usah lama-lama banget, Flavis, karena kan tadi sudah kita rebus.
Kemudian ini aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan lagi gula Jawa. Rasanya itu mesti pakai gula Jawa ya, biar nanti makin sedap. Tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau juga bisa tambahkan penyedap rasa. Walaupun sebenarnya nggak pakai penyedap rasa juga udah gurih karena tadi kita pakai udang rebon. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya sudah pas banget, baru kita akan cemplungin peteknya. Aku suka banget soalnya masak tuh kalau petek itu di bagian akhir supaya nanti pada saat kita pakai nasi itu masih kletus-kletus atau masih kemeletus gitu. Nah itu nanti rasanya enak banget. Nah seperti ini Chef Flavis, ini sudah mateng, aromanya wangi banget dan juga warnanya cantik banget. Sekarang kita tinggal ngambil nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kacang panjang campur toge. Resep ini karena aku lagi kangen banget sama masakan warteg di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta dulu, kalau misalnya aku makan ke warteg nih, mesti pilih lauk yang model gini nih, karena rasanya enak dan juga ringan banget. Pertama-tama di sini kita siapkan kacang panjangnya, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini jodohnya itu udah tambah kacang hijau, udah sejoli banget ini. Kemudian untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Di sini aku mau pakai cabai hijau besar. Kemudian ini juga mau aku iris-iris dan aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting dan juga karena aku mau pedes banget jadi aku mau tambahkan lagi cabai yang rawitnya. Ini kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedes, Flavis ini di skip aja cabai rawitnya atau cabai merahnya juga bisa diganti pakai cabai yang besar ya. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Selain itu di sini aku mau tambahkan lagi berambangnya, nggak boleh ketinggalan ya. Ini kita kasih yang banyak berambangnya biar nanti tumisannya tuh makin wangi banget. Nah ini kita iris-iris tipis juga. Kalau sudah diiris-iris semuanya kita akan sisihkan dan sekarang kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak, kalau sudah panas masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kita gongsong sampai nanti wangi dan udah agak layu. Kalau misalnya sudah layu baru kita memasukkan semua cabai-cabainya, cabai hijau, cabai merah dan juga cabai rawitnya. Di sini aku mau tambahkan juga godong salam. Ini godong salam itu masih seger banget, terlebih karena aku metiknya itu di halaman rumah, jadi kalau mau masak tinggal metik aja. Kalau semua bumbu sudah wangi, sekarang kita masukkan kacang panjangnya, kemudian kita aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Nah, di sini nanti aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, mau pakai gula, pakai penyedap rasa. Nah, untuk gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula merah ya. Kemudian untuk penyedap rasanya juga disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai kaldu-kalduan boleh, mau pakai micin boleh, atau bagi Flavis yang nggak suka sama sekali dengan penyedap rasa, ya wis nggak usah dimasukkan penyedap rasa, rasanya udah enak banget. Kemudian kita akan masak sampai nanti dirasa sudah cukup mateng, baru kita akan cemplungin togenya. Kalau togenya udah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama lagi, aduk-aduk sebentar biarkan mendidih. Nah seperti ini aja Flavis kalau aku masak kacang panjang sama toge. Ini rupanya masih kayak gini, jadi belum terlalu sampai yang lembek banget, jadi masih krius-krius dan warnanya tuh masih hijau royo-royo kayak gini. Tapi nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis mau masaknya lebih empuk ya berarti lebih lama gitu aja. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Kita tinggal ngambil nasi anget. Terus kalau di warteg suka ada tempe orek. Nah itu juga jodohnya pakai sayur model gini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari oncom. Rasanya enak banget. Nih kita siapkan oncom. Aku pakai oncom yang jenis kecil-kecil. Aku siapkan beberapa bagian. Kemudian kita siapkan lagi bahan lainnya, nggak ketinggalan nih, mesti ada lenca dan juga ada daun kemanginya. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang, berambang. Aku pakai cabai rawit ya karena aku mau lebih pedas. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, bisa juga pakai cabai merah yang besar. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih cepat menghaluskannya.
Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian di sini kita akan goreng terlebih dahulu oncomnya. Gorengnya tuh nggak usah lama-lama, asal udah mateng aja udah diangkat. Nah, Flavis, aku juga mau sedikit cerita kenapa hari ini aku bikin resep oncom kayak gini, karena dulu waktu aku di Jakarta aku tuh sering banget masak resep ini karena di Jakarta tuh kan banyak banget oncom. Nah, di Kebumen tuh agak susah kalau nyari oncom kayak gini. Nah, kebetulan kemarin waktu aku ke pasar tuh ngeliat ada oncom, jadi aku langsung mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Kebetulan juga untuk aku lauk makan siang ataupun makan malam. Nah, ini sudah mateng, ini kita angkat, kemudian kita tiriskan biar minyaknya turun. Kalau misalnya minyaknya sudah tiris, di sini mau aku haluskan. Lalu sini aku mau pakai ulekan aja, tinggal diulek-ulek gitu biar agak hancur. Kalau misalnya Flavis mau bisa juga pakai chopper juga boleh, ataupun diremet pakai tangan aja itu juga nggak apa-apa Flavis. Jadi nggak harus pakai ulekan kayak gini. Pokoknya saat kepenakan Flavis di rumah aja lah, mau pakai ulekan boleh, mau pakai chopper boleh, mau pakai tangan diremet-remet itu juga boleh. Yang penting nanti hasilnya oncomnya hancur kayak gini. Kemudian kalau misalnya sudah hancur, ini kita sisihkan dulu dan kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku masih pakai minyaknya tadi bekas goreng oncom, nggak apa-apa Flavis. Nah, ini kita masukkan bumbu yang tadi kita haluskan, kemudian kita akan gongsong sampai nanti wangi. Kita ini masih ada sedikit airnya, biarkan nanti sampai berminyak dan bumbunya mateng kayak gini. Kalau sudah mateng, di sini kita akan cemplungin oncom yang sudah tadi kita haluskan. Lalu kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakaiin garam, kemudian gula, kemudian penyedap rasa. Flavis bisa juga pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis di rumah. Mau pakai micin boleh, pakai kaldu-kalduan boleh. Saya Flavis di rumah aja deh. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya udah enak banget, sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin daun kemangi dan juga lencaknya. Pokoknya kalau masak oncom itu tuh nggak lengkap ya kalau nggak pakai lencak dan juga pakai daun kemangi. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya semua sudah enak banget, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Sekarang kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Ini enak banget kita maem pakai nasi yang masih hangat banget, cocok untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Yang penting tuh nasinya tuh masih hangat terus dan rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kubis. Saja nih kalau udah ngomongin kubis itu dimakan mentah aja itu rasanya udah enak banget, apalagi ditumis pakai model masakan deso kayak gini. Pertama-tama kita siapkan kubisnya, kemudian kita potongnya rodo halus ya. Kalau sudah dipotong-potong, nanti kita sisihkan dan kita siapkan bahan. Nah, ini aku mau tambahkan tempe. Ini tempenya kita potong kotak-kotak boleh, mau tipis-tipis memanjang juga boleh, sasak Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Nah, untuk bahan lainnya di sini aku mau tambahkan tahu kopong saja. Di sana tempe, tahunya juga kita masukin sekalian, nggak apa-apa. Kemudian tahunya kita potong tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja Flavis. Pertama-tama kita akan siapkan cabai hijau besar, kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, karena di sini aku mau nanti tumisannya pedes banget, jadi aku mau tambahkan lagi cabai rawit yang agak banyak. Bagi Flavis yang nggak suka pakai yang pedes-pedes, cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis dan jangan lupa kita tambahkan lagi ada berambangnya. Berambangnya juga kita iris tipis-tipis aja. Wis, ini aja rasanya udah cukup bumbunya. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk wajan. Tambahkan minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya sampai nanti layu dan juga harum. Kalau misalnya sudah harum, di sini baru kita akan cemplungin cabenya, tadi ada cabai hijau dan juga cabai rawitnya. Aduk-aduk lagi, gongsong-gongsong lagi. Kalau misalnya sudah benar-benar wangi banget,
Baru di sini kita akan cemplungin tempenya dan juga tahunya sekalian. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau kira-kira tahu dan tempenya sudah hampir mau mateng, baru di sini kita akan cemplungin kubisnya. Karena masak kubis itu sebentar banget mateng. Kadang-kadang ini kubis kalau aku mau lalapan udah mau krius-krius masih mentah itu rasanya enak banget. Makanya kalau aku numis kubis tuh masaknya nggak usah lama-lama biar nanti pada saat dimakan tuh masih krius-krius. Nah di sini kita akan tambahkan lagi air dan juga gula, garam. Mau pakai penyedap rasa boleh, mau pakai kalduan, kaldu sapi, kaldu ayam, kaldu jamur, wis boleh banget. Bagi Flavis yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja karena rasanya udah enak banget. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini cocok banget untuk pakai nasi hangat. Kadang-kadang Flavis pagi-pagi aku sarapan itu cuma pakai nasi putih dan juga lauk ini aja, rasanya tuh udah cukup, nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari sawi hijau atau yang biasa kita sebut itu caisim. Ini caisimnya itu masih seger banget. Pertama-tama kita akan buang dulu bagian ujungnya atau bagian akarnya. Kemudian di sini kita akan potong-potong. Potong-potongnya saat selera Flavis saja. Mau pendek-pendek boleh, mau panjang-panjang juga boleh. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi cambah dele. Wah ini udah favoritnya Flavikasi banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kali ini kita pakai yang benar-benar simple banget. Kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuma kita geprek, habis itu kita cincang kasar aja. Nah karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, ini cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Pakai bawang putih aja, rasanya nanti udah enak banget. Kemudian kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasak ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong pertama kali bawang putihnya dulu, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian kalau sudah wangi, di sini baru kita masukkan cabenya. Kita akan gongsong lagi kalau nanti sudah benar-benar wangi, dia sudah agak kering tapi nggak boleh terlalu gosong. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah delenya. Karena cambah dele itu nanti lebih lama matangnya dibandingkan sawinya ya, jadi cambah dele kita masak dulu. Aduk-aduk. Kalau misalnya cambahnya sudah matang, baru di sini kita akan cemplungin sawinya atau caisimnya. Nah kita aduk-aduk lagi biarkan nanti semua bahan tercampur rata. Nah aku tuh kalau dulu tuh masak sawi paling banter-banter itu untuk campuran mie ayam atau tumisan mie goreng ataupun tumisan apa tuh kue tiaw, bihun. Tapi semenjak aku main ke rumah adekku dan adekku masak tumisan sawi kayak gini Flavis, dan aku cobain ternyata rasanya koyo enak tenan gitu. Nah semenjak itu aku jadi sering banget tumis sawi kayak gini. Dan kalau di Kebumen Flavis ini beda sewaktu aku tinggal di Jakarta. Kalau dulu aku tinggal di Jakarta tuh sawinya tuh ada rada pahit-pahitnya gitu Flavis, tapi kalau di Kebumen ini nggak ada pahitnya sama sekali Flavis. Caisim jadi bener-bener enak banget. Nah di sini aku mau tambahkan lagi tadi ada garam. Misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin atau kaldu-kalduan ya kan, itu sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tapi untuk dimasakan kali ini aku nggak pakai gula ya, cukup pakai garam aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah ini udah cukup masaknya Flavis, warnanya masih hijau royo-royo, rasanya juga enak banget, masih rada krius-krius gitu. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari labu siam. Udah lama ya kita nggak bikin resep masakan dari labu siam. Nah hari ini kita mau bikin yang praktis-praktis aja, yang cuma serang-serang mateng. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam. Nah ini aku bikinnya emang agak banyak Flavis, karena keluarganya Flavikasi itu kan banyak. Jadi kalau masak itu tuh nggak terima sedikit, jadi harus banyak sekalian biar merata. Nah ini labu siamnya akan kita potong-potong, motong-motongnya kita memanjang aja kayak korek api, cuman lebih gede. Kalau sudah potong-potong, di sini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan tuh bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau pakai bakso sapi. Berarti bisa juga pakai
misalnya bakso ayam ataupun bakso ikan ataupun fish cake ataupun dada ayam, itu juga boleh banget. Jadi nggak mesti harus pakai bakso sapi. Kalau sudah potong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Nah, untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis saja, Flavis, yang cukup dirajang-rajang. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ada brambang, kemudian kita iris-iris atau kita rajang-rajang. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Ini juga kita cukup rajang-rajang aja. Nah, di sini aku mau nanti tumisannya itu pedes banget, jadi aku mau tambahkan cabai rawit yang agak banyak. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai cabai keritingnya aja juga boleh, jadi biar nggak terlalu pedes, ataupun Flavis mau pakai yang cabai besar terus dibuang bijinya supaya nggak pedes sama sekali, itu juga boleh banget. Kemudian kita iris-iris. Kalau misalnya nanti sudah diiris-iris, kita akan sisihkan dan kita akan langsung memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ada wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kemudian gongsong sampai nanti layu. Kalau sudah layu, di sini kita akan masukkan cabenya. Gongsong-gongsong lagi. Kalau aromanya sudah wangi banget, terus sudah agak kering juga kayak gini. Kemudian kita akan cemplungin baksonya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau baksonya sudah matang, baru kita akan masukkan labu siamnya. Kalau labu siamnya sudah masuk, kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini aku mau pakaiin gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa juga misalnya mau pakai gula merah atau pakai gula putih, saya Flavis di rumah aja. Kemudian di sini aku mau tambahkan air supaya nanti tumisannya itu rada nyemak-nyemak basah gimana gitu. Nanti itu dimam pakai nasi, wis enak banget. Kemudian ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis, karena aku maunya nanti pada saat dimam tuh masih krius-krius. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini mau aku tambahkan lagi irisan godong bawang biar nanti makin wangi lagi. Kemudian aduk-aduk, wis gak usah lama-lama lagi. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita siapkan langsung di meja makan. Ini udah cocok banget, tinggal ngambil nasi anget yang masih bener-bener kebul. Rasanya itu kalau udah maem lauk kayak gini tuh nggak perlu lauk lain lagi ya, udah nggak perlu ayam goreng, udah nggak perlu empal goreng, wis cukup ini sama nasi anget aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari daun pepaya. Bisa rasanya enak banget. Nih kalau misalnya ngomongin daun pepaya dari zaman dien sampai zaman sekarang tuh rasanya tuh enak banget, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini tadi daun pepaya sudah aku rebus terlebih dahulu. Nah, Flavi kan suka nanya, Mbak Flavi ini gimana caranya kalau daun pepaya itu supaya nggak pahit gitu kan. Nah, rebusnya itu pakai tanah Flavis. Kemudian kalau misalnya sudah direbus sampai benar-benar empuk, baru dibilas lagi pakai air yang benar-benar bersih. Kalau misalnya sudah bersih banget, baru diperes. Setelah diperes baru dipotong-potong. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai bawang merah. Jadi bawang merahnya kita potong tipis-tipis ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian karena di sini aku maunya benar-benar pedes banget, jadi aku mau pakai cabai rawit. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka pedas, bisa pakainya cabai merah yang besar ataupun pakainya cabai merah keriting ya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang berambangnya. Kita akan gongsong sampai nanti layu. Kalau sudah layu, di sini aku mau tambahkan lagi cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau nanti misalnya sudah hampir agak kering kayak gini, kemudian di sini aku mau tambahkan bahan lainnya. Yang ini benar-benar bikin nanti aromanya wangi banget. Ini namanya udang rebon Flavis. Jangan lupa dicuci dulu ya. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan gongsong sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Jadi kalau misalnya nanti Flavis udah pakai udang rebon gini, nggak pakai penyedap rasa pun rasanya tuh udah bener-bener enak banget. Aku suka banget nambahin udang rebon
Kalau misalnya numis-numis, entah numis kadang kangkung, entah kadang pepaya ataupun sayur-sayuran lain, itu nanti bikin rasanya jadi enak banget. Kemudian di sini kita akan cemplungin daun pepayanya yang tadi sudah kita potong-potong. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau misalnya nanti sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau tambahkan lagi gula, kemudian aku mau tambahkan lagi garam. Kalau misalnya Bapak tidak perasa juga boleh, enggak juga udah gurih karena tadi kita udah pakai udang rebon ya. Kemudian kita tambahkan lagi air. Nah, untuk gulanya di sini kalau untuk masakan daun pepaya kayak gini aku lebih suka pakai gula merah dibandingkan gula putih, Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada gula merah, ya wes nggak apa-apa, pakai gula putih aja. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tercampur rata dan rasanya udah enak banget. Kalau sudah enak banget, nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini warnanya tuh masih hijau royo-royo, masih cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka nih videonya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget. Hari ini kita akan bikin tumisan rebung ya. Kebetulan tadi waktu aku ke pasar lihat ada yang jual rebung masih seger banget kayak baru metik. Jadi aku mau langsung beli dan langsung aku bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Ini rebungnya akan kita rebus terlebih dahulu ya. Sambil menunggu direbus, di sini kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini aku akan pakai pete. Ini juga petenya masih seger banget. Terus gendut-gendut gitu. Jadi nyenengin banget dilihatnya. Nah, di sini aku siapkan 2 papan. Kemudian ini kita lihat rebungnya sudah matang dan di sini kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, ini bedanya kalau rebungnya masih seger banget, masih fresh, itu nggak ada baunya sama sekali, Flavis. Jadi aku juga baru tahu ternyata kalau rebung baru metik tuh nggak ada baunya. Beda kalau kita beli di pasar tuh suka ada baunya kan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai tahu kopong. Flavis kalau misalnya nggak punya tahu kopong, juga bisa pakai tahu putih ataupun tahu coklat yang masih basah. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun melinjo, kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita siapkan bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada cabai keriting merah. Kemudian kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan angkat, siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong atau kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya wangi banget. Kemudian tambahkan lagi daun salam. Setelah itu kita akan masukkan rebung yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan aduk rata. Kita akan tunggu kurang lebih 2-3 menit. Baru setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini ada tahu dan juga kita beri sedikit air. Kemudian kita akan aduk lagi. Dan ini akan kita masak sampai nanti rebung dan juga tahu sampai matang. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu. Di sini aku pakai gula, garam, dan juga penyedap rasa. Gulanya aku pakai gula Jawa ya. Flavis juga bisa pakai gula pasir kalau mau. Dan untuk penyedap rasanya Flavis bisa pakai micin, pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur. Pokoknya terserah ya Flavis aja deh. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan masukkan godongso atau daun melinjo dan juga peteknya. Kemudian kita akan aduk lagi. Kita akan masak lagi sampai nanti pete dan juga daun melinjonya matang. Kemudian setelah ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan langsung di meja makan. Nah, ini cocok banget untuk menu lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kacang panjang. Kadang-kadang kita bingung ya, kacang panjang hanya dimasak itu-itu aja. Hari ini Flavikasi bikin resepnya yang sedikit berbeda. Ini kacang panjangnya kita akan potong, jangan terlalu pendek biar nanti hasilnya lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bahan lainnya. Aku pakai tahu coklat ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu, juga bisa pakai tempe. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada
cabai, ada bawang, dan juga ada brambang dan terasi. Ini yang bikin nanti rasanya tuh jadi lebih gurih. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan. Aku menghaluskannya pakai blender dan aku beri sedikit air. Kalau misalnya Fafis mau bisa juga pakai minyak, ataupun Fafis ini juga menguleknya ya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, beri minyak, lalu kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya udah kering kayak gini. Baru di sini kita akan masukkan tahinya. Kalau misalnya Flavis pakai tempe itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Kemudian kita aduk rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air, tambahkan lagi gula jawa, garam, penyedap. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap, kalau enggak juga nggak apa-apa. Rasanya wis enak banget lah pokoknya. Kemudian sekarang kita akan masukkan kacang panjangnya, kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, di sini aku lebih suka kalau makan sayur tuh masih ada krius-kriusnya Flavis, tapi kalau misalnya Flavis lebih suka yang lembut atau lebih lembek lagi masaknya, ya wis nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, ini sudah mateng, warnanya masih cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makan pakai nasi anget. Terus kalau misalnya Flavis di rumah punya tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung, terus misalnya ada ikan asin, wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sarapan yang simple banget. Jadi resep ini aku terinspirasi gara-gara kemarin itu anak-anak pagi-pagi mau sekolah, terus habis itu bingung masak apa. Akhirnya aku bikin masakan seadanya yang ada di kulkas. Dan hari ini aku mau bagiin resepnya untuk Flavis di rumah. Kita akan bikin bakso kecap ya. Ini rasanya enak banget. Terus bikinnya juga bener-bener simple banget. Ini baksonya kita potong tipis-tipis ya. Kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan, dan setelah ini kita langsung aja siapkan bumbunya. Untuk bumbunya itu juga bener-bener praktis banget. Di sini kita siapkan cabai merah besar. Nanti kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, Flavis bisa tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas sama sekali, jadi cabai merahnya dibuang bijinya dan nggak usah pakai cabai rawit. Ini supaya nanti tampilannya itu lebih cantik, nggak pucat gitu. Ini akan kita potong-potong. Selain ada cabai, di sini kita siapkan juga bumbu lainnya. Aku pakai brambang atau bawang merah. Ini juga cuman kita iris tipis-tipis aja. Jadi hari ini nggak ada ngulek-ngulek, nggak ada blender-blender, semuanya serba praktis. Selain ada brambang, di sini juga aku siapkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian selain ada brambang dan juga bawang, di sini untuk aroma lainnya aku tambahkan lagi daun bawang. Ini biar nanti masakannya lebih harum dan juga warna masakannya jadi lebih cantik, warna-warni. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita langsung siapkan wajan. Kemudian wajannya di sini kita kasih sedikit minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan terlebih dahulu tumis brambang dan juga bawangnya sampai nanti setengah layu. Baru nanti kita akan masukkan bahan lainnya yaitu cabai. Di sini kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya boleh di skip ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita tumis sampai harum. Setelah ini langsung kita akan cemplungin bakso yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kecap. Nah, di sini karena aku cinta banget sama Kebumen dan juga aku suka banget sama kecapnya orang Kebumen, yaitu kecap kencana. Ini rasanya enak banget, gurih terus ringan, nggak pekat gitu. Ini cocok banget untuk masakan Indonesia seperti masakannya Flavikasi. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, kemudian kalau pakai penyedap juga boleh. Kemudian tambahkan lagi air, kita akan masak sampai nanti airnya rodok susut kayak gini. Jadi nanti teksturnya itu rodok nyemek. Kemudian untuk terakhir kali kita akan masukkan daun bawangnya. Nah, kalau daun bawangnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu jadi deh tumisan bakso kecap kita hari ini. Nah, ini cocok banget. Nanti kita akan maem dengan nasi anget. Ini nanti cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pokoknya kalau misalnya Flavis lagi cari resep yang praktis banget, nah resep satu ini cocok banget untuk Flavis praktekkan di rumah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Peace, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin
menu yang simple banget. Ini cocok banget untuk sarapan kalau buru-buru mau kerja ataupun makan malam yang simple banget. Ini kita akan bikin tumis buncis ya. Ini buncisnya kita potongnya rodok manjang supaya lebih cantik. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini aku pakai dada ayam. Kemudian ini dada ayamnya akan kita potong terus kemudian kita cincang. Kalau misalnya Flavis nggak ada dada ayam, Flavis juga bisa pakai daging sapi. Itu juga rasanya enak banget. Kemudian daging sapinya juga kita cincang. Setelah dicincang, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu irisnya. Bumbu irisnya di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya juga akan kita potong tipis-tipis banget. Kemudian di sini aku siapkan cabai merah gendut. Ini supaya nanti warnanya jadi cantik aja. Ini kan kita potong serong. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pedas juga boleh tambahkan cabai rawit ya. Atau misalnya Flavis nggak ada cabai-cabean, Flavis juga bisa pakai paprika. Itu juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Ada bawang putih dan juga ada merica. Wis, cuma ini aja bumbu halusnya. Praktis banget kan? Ini akan kita haluskan. Kemudian setelah halus kita siapkan wajan, beri sedikit minyak ataupun mau margarin juga boleh. Kemudian kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan bawang bombaynya. Cabenya nanti belakangan ya, itu untuk warna aja. Ini akan kita tumis sampai harum bawangnya. Setelah ini baru kita akan masukkan dada ayam yang sudah tadi kita cincang. Tapi kita juga pakai daging sapi ya kalau mau ya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti matang. Setelah ini baru kita akan masukkan buncisnya. Kemudian kita akan aduk rata biar semua bahan dan bumbu tercampur ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Kemudian di sini kita akan tambahkan gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap juga boleh, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur atau micin, nggak apa-apa, itu sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalaupun nggak pakai penyedap juga rasanya udah enak banget karena udah ada dagingnya ya. Kemudian untuk terakhir kali masukkan cabenya supaya ada warnanya. Setelah cabai masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi karena ini udah mateng. Tapi untuk tingkat kematangan Flavis disesuaikan aja. Kalau aku masih suka yang krius-krius, tapi kalau Flavis mau yang lebih lembek lagi, lebih lembut lagi, buncisnya juga nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah ya. Nah, sekarang kita akan siapkan di meja makan. Ini wis cocok banget kita untuk sarapan ataupun untuk makan malam yang singkat dan hangat. Terima kasih banyak guys sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep urap kacang panjang. Ini urapnya versinya tentunya berbeda banget. Aku bikin versi yang lebih simple tapi rasanya enak banget. Ini aku siapkan kacang panjang beberapa helai. Kemudian kita akan potong kecil-kecil. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya di sini aku pakai toge pendek atau kecambah. Flavis bisa pakai jenis yang toge panjang juga nggak apa-apa. Sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini rempahnya macam-macam banget. Sebenarnya resep ini adalah resep lanjutan dari yang video sate lilit kemarin. Nanti kalau misalnya Flavis belum lihat resep sate lilitnya, nanti Flavis bisa cek linknya di deskripsi box. Kalau misalnya sudah tayang ya, aku nggak tahu yang duluan tayang yang ini atau yang satenya. Nanti kalau misalnya sudah tayang, linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, ini aku bikin bumbu sebanyak ini. Ini nanti jadi separuh untuk bikin sate lilit, kemudian separuh aku bikin untuk urap kacang panjangnya. Lalu setelah kita haluskan, kita akan tumis bumbunya. Jadi yang separuh sudah aku pakai untuk bikin sate lilit. Nah, ini sisanya aku pakai untuk bikin urap kacang panjangnya. Jadi bumbunya akan kita tumis terlebih dahulu. Sebenarnya bikin resep urap itu macam-macam banget resepnya. Ada yang cuman bumbunya dikukus, ada yang ditumis, ada yang direbus, setelah itu dibiarkan sampai asat. Jadi benar-benar macam-macam banget. Ini aku bikin versi yang gampang banget. Ini jangan lupa tambahin gula, garam, penyedap sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya bumbunya sudah matang, di sini kita akan siapkan lagi kelapa. Kalau bisa cari kelapanya yang rodo enom ya, supaya lebih gurih gitu rasanya. Ini akan kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti kira-kira sudah matang dan rasanya sudah pas, gurihnya, manisnya, asinnya, tapi sesuaikan aja dengan seleranya Flavis.
Kemudian ini akan kita masukkan kacang panjangnya. Jadi kacang panjangnya nggak perlu kita rebus, jadi langsung dicemplungin aja ke bumbu yang sudah tadi kita tumis. Untuk terakhir kali kita akan masukin kecambahnya. Kemudian kecambahnya kalau misalnya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini sudah mateng, ini warnanya masih cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini aku mau sajikan dengan teman-temannya. Tadi aku bikin sate lilit, kemudian dan ada sambal matahnya. Nanti resep sambal matah dan sate lilitnya aku taruh di deskripsi box ya. Ini enak banget kita maem pakai nasi yang masih anget banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Resepnya gampang banget, praktis banget, dan bahan-bahannya juga simple banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam ya. Kemudian labu siamnya ini sudah kita potong-potong. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu wortel. Ini wortelnya juga akan kita potong-potong. Ini kita potong menjadi beberapa bagian, kemudian kita potong tipis-tipis. Nah, setelah ini kita akan potong lagi serada dengan labu siamnya. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi telur puyuh. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya benar-benar praktis banget untuk hari ini. Jadi cuman kita potong-potong aja, nggak ada ngulek, nggak ada blender. Yang kita siapkan cabai merah keriting, kemudian di sini kita siapkan juga cabai hijau besar yang akan kita potong serong-serong. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi berambang. Oh ya Flavis, kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, Flavis bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis ya. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita potong-potong. Nah, untuk supaya nanti lebih harum lagi aromanya, kita tambahkan lagi daun bawang. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada lengkuas. Nah, tadi juga aku siapkan tomat ya supaya lebih seger lagi rasanya. Sekarang kita mulai memasak ya. Siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita tumis bumbu. Yang pertama-tama berambang dan juga bawangnya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai merah dan juga cabai hijaunya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti harum. Tambahkan lagi laosnya sekalian, kita tumis lagi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan sayurannya. Sudah tadi kita potong-potong, ini sak wortelnya, sak labunya, kita cemplungin aja langsung. Dan gak ketinggalan, kita akan langsung masukin juga atau kita cemplungin juga telur puyuhnya. Dan di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Kemudian sini kita tambahkan lagi air. Kemudian kita akan masak. Ini masaknya pakai api yang besar aja Flavis. Jadi masaknya pakai api besar, terus masaknya cepet karena sayuran itu benar-benar sebentar banget udah matang. Ini kita tinggal aduk-aduk, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mau diangkat, baru masukkan daun bawang dan juga tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar. Biarkan nanti, menurut Flavis sudah mateng ya, karena selera mateng masak sayur itu beda-beda. Ada yang suka masih crunchy, ada juga suka yang memang udah lembut sayurannya. Ya, kalau aku masih suka yang crunchy kayak gini Flavis. Ini sekarang udah mau langsung aku maem untuk sarapan pagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan pare. Ini rasanya enak banget, walaupun masakan murah meriah, masakan deso, tapi rasanya enak banget. Ini kita siapkan pare. Ini parenya aku pakai jenis yang gede-gede. Kalau ini rasanya udah nggak sepahit kalau pare jenis yang kecil-kecil ya. Kemudian ini parenya tadi sudah dicuci bersih, dibuang bijinya, kemudian kita akan potong tipis-tipis. Setelah selesai kita potong-potong, kita akan letakkan dulu dalam wadah, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan campurannya. Di sini aku pakai tempe. Nah, tempe itu nggak ketinggalan rasanya kalau dalam masakan hari-hariannya Flavikasi itu pasti selalu ada tempe atau tahu.
Kemudian ini tempenya akan kita potong kecil-kecil, kotak-kotak tuh lah, kira-kira seperti itu, atau maupun memanjang juga boleh. Kemudian setelah kita potong-potong, kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya ini bener-bener khas deso banget, cuma tumisan biasa tapi rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brambang atau bawang merah. Ini bawang merahnya akan kita potong tipis-tipis. Jadi hari ini bumbunya itu benar-benar cuman kita potong-potong, nggak ada blender, nggak ada ngulek. Kemudian setelah ada bawang merah, di sini kita akan siapkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan siapkan lagi cabai merah. Nah, kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas lagi, Flavis bisa tambahkan cabai rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedas, Flavis cukup pakai cabai merah yang besar aja supaya nanti hasil masakannya jadi nggak pucet gitu. Nah, pertama-tama di sini kita akan goreng tempenya terlebih dahulu ya. Kadang-kadang aku masak pare itu juga nggak aku goreng, jadi langsung aku remet, aku campur. Tapi hari ini mau aku goreng terlebih dahulu tempenya. Kalau sudah matang, kita akan tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Ini minyak bekas goreng tempenya aku kurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kemudian masukkan cabai dan juga daun salam. Kita akan tumis sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, baru kita akan masukkan parenya. Kemudian kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbunya tercampur rata seperti ini. Nah, di sini aku mau tambahkan ada bumbu-bumbu lainnya yang nggak ketinggalan kalau dimasakan Flavikasi. Di sini aku pakai garam secukupnya, penyedap rasa, dan sini ada gula Jawa yang nggak boleh ketinggalan. Jadi nanti rasanya gurih, terus sedikit pedas dan juga ada sedikit manisnya, itu rasanya enak banget. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi sampai nanti mateng. Tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Ada yang suka masakan sayur mateng banget, ada yang sukanya masih krius-krius, itu disesuaikan aja dengan selera Flavis. Nah, kalau misalnya udah mau diangkat, kita akan masukkan tempenya, kemudian kita akan wolak-walik biar semua bumbu tercampur rata dengan tempenya. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, ini aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari oyong. Biasanya kita masak oyong tuh dibikin bening aja ya. Nah, hari ini kita mau bikin resepnya yang berbeda. Kita akan tumis oyongnya. Ini oyongnya aku buang hanya bagian kasarnya aja. Jadi bagian halusnya gak usah dibuang, biar nanti rasanya tetap masih krius-krius saat dimaem. Ini oyongnya akan kita potong-potong. Motong-motongnya aku pakai motong segi 4 aja. Flavis juga bisa mau serong juga nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai tahu kopong. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu kopong, Flavis juga bisa pakai tahu yang coklat, itu juga nggak apa-apa, tahu coklat goreng ya. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai cambah kedelai. Wah, ini enak banget. Ini bener-bener kesukaanku banget. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya ada bawang merah atau brambang. Nah, brambangnya akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong-potong. Pokoknya hari ini benar-benar simpel banget, benar-benar menu simpel banget. Bumbunya nggak diulek-ulek, nggak ada yang blender, semuanya serba potong. Dan di sini kalau mau lebih pedas, tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, bisa juga pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Jadi biar nanti warnanya tetap cantik tapi nggak pedas. Tambahkan lagi daun salam biar nanti lebih harum lagi. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya sampai nanti layu. Setelah ini kita akan masukkan ada cabai dan juga daun salam. Kita akan tumis lagi sampai nanti harum. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah deliknya dan juga tahu kopongnya. Kemudian kita aduk-aduk
oyong itu belakangan aja ya, supaya nanti masih tetap krius-krius saat dimaem. Kalau misalnya cambah dan tahunya sudah matang, baru kita akan masukkan oyongnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Di sini Flavis bisa tambahkan juga ada gula merah, boleh juga pakai gula pasir, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya juga sesuaikan aja dengan selera Flavis, mau kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu sapi, kaldu jamur, micin, sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tambahkan lagi sedikit air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Setelah ini kita tinggal aduk-aduk sebentar, karena oyongnya itu bener-bener sebentar aja udah matang, makanya tadi aku masukinnya belakangan. Nah ini sudah matang Flavis, ini warnanya masih cantik banget, oyongnya juga masih krius-krius, rasanya gurih banget. Ini cocok banget untuk kita untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.